Bab 1126-1130. Bab 1126, Keadaan Spiritual. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi memberi kelompok Ye Zong semacam perasaan aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelum dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Ye Zong, tidak perlu keagungan seperti itu, kan?" Ye Zong buru-buru pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan menyebarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota Pil Suci besok. Apakah kamu siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan?" Ye Zong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, membuatnya sulit untuk diabaikan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti dalam menghadapi pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan. Ye Zong agak tercengang saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. "Mungkinkah dia salah? Bukannya kamu salah." Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat dia berbicara. Kekuatan spiritual. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung, "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku tiba-tiba merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi, kendaliku atas nyala api juga menjadi lebih indah, namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih pada tingkat bintang 4 Dousong. Itu hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika saya baru saja maju ke sana." Tian Huo Zunze melirik Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda sebelumnya hanya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Petik 2. Xiao Yan dan Ye Zong merasa merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba mengerti tapi lengkap sementara Ye Zong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkatan tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tian Huo Zunze tersenyum tipis dan menjelaskan, "Tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang telah mendengar pernyataan ini karena keadaan spiritual semacam ini adalah sesuatu bahwa kebanyakan ahli tidak dapat menyentuh seluruh hidup mereka. Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini." Keadaan spiritual. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Namun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, dia masih akan memiliki seutas benang kehidupan. Siapapun akan mempertahankan rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia mengerti sedikit yang lain. Selain itu, Xiao Yan baru mencapai level alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk belajar tentang keadaan spiritual apapun. Dia tidak memiliki pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Apa yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satunya. Apa yang saya katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8. Kalau tidak,
seseorang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno, Tianhuo Zunze menjelaskan perlahan. Jika dia bukan dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Xiaoyan. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkat. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada di level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin dapat secara samar-samar menyentuh keadaan jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah untuk memberikan jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasa teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil itu dengan semangat. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan, penciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang perlu mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Kemungkinan sangat sedikit orang di benua ini yang bisa mencapai level ini. Adapun di state, ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya baru mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual. Di dewa tingkat, yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat D. Pil obat tingkat D, terkait dengan Doudi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo Zunze menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah terguncang menjadi keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tianhuo Zunze. Selain Yezong, yang memiliki ingatan samar tentang keadaan spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Douzun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo Zunze. Ini, sepertinya aku juga pernah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak menggambarkannya secara rinci seperti Tuan Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya berpikir bahwa mereka hanyalah kekeliruan. Dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Yezong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Leluhur klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai spiritual state. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar bingung bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan keberuntungan. Tianhuo Zunze melirik Xiaoyan dan berkata, sebelumnya Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilan Anda, sepertinya saya menyimpulkan dengan buruk. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir dan menjelaskan, saya hanya seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi seperti itu? Keadaan spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh keadaan jiwa. Kapan Anda bisa memasuki keadaan jiwa akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang pada zaman kuno. Itu disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tianhuo Zunze tertawa. Roh bisa dilatih. Xiaoyan segera berteriak kaget setelah mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di benua Douqi saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Atau, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi dapat melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiaoyan. Saya sudah mengatakan bahwa itu terjadi pada zaman kuno. Tianhuo Zunze memutar matanya saat dia menjawab.
Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih jiwa seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan soul state apapun. Penyempurnaan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang karena dia memikirkannya. Dia jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan pemurnian pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut keadaan spiritual ini. Petik 2. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dia jelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa terkait dengan kemajuan di luar alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka, kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadarinya, dari apa yang disebut keadaan spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan benda ini, aku seharusnya bisa maju ke keadaan jiwa dengan cara yang jauh lebih mulus. Sayangnya, itu sudah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk naik ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Piltover memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, itu sepertinya bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota Pil. Suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Petik 2. Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Bab 1127, bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka panas membara saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua Piltover akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam ujian 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Piltover, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Penatua kedua, penatua ketiga, saya akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya dan menuju ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Iya, penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menurun, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Piltover. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, untungnya tidak semua orang kejam seperti klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih hampir tidak bisa mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zong, ayo pergi. Setelah malam istirahat, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap telah ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu karena kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang hal itu. 4 keadaan jiwa yang besar tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Douqi seseorang adalah 2 metode yang sama sekali berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang,
pelatihan Doqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiaoyan tetapi bahkan beberapa elit Dozuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota pil suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Tianhuo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi ketika sampai pada masalah seperti itu. Lebih baik bagi mereka untuk tetap di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, seekor harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meskipun kurus. Oleh karena itu, lubang cacing yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong ketika mereka masuk. Kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kacau yang perlahan-lahan dipancarkan dari lubang cacing, tampaknya lubang cacing ini tidak dipelihara selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Dozuns yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa getir. Dia meratap ketika dia melihat wormhole ini. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Setelah kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantumu merawatnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga, ayo bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia dengan lembut melangkah maju. Setelah itu, dia berjalan ke dalam lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, dan melambung bersama angin, berubah menjadi perahu besar. Kapal luar angkasa ini adalah kapal paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan sejak dia memasuki dataran tengah. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar. Setelah itu, Ye Zong menggosok bagian depan kapal dengan cara yang akrab. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Segera, perahu bergetar dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara, swoosh, ia terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kotamu tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota pil suci. Karenanya, kita hanya bisa menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Karena itu, kita akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam kapal. Serahkan masalah pengendalian spacebot kepada Xin Lan dan aku. Kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan sunyi. Namun, itu tidak menyusahkan kelompok Xiaoyan, yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi. Xiaoyan tetap berada di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tianhuo Zunze kemarin, Xiaoyan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil.
Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dia masuki saat memperbaiki pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah bahwa Xiao Yan bisa merasakan peningkatan dalam pil obat yang dia saring sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus dikaitkan dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, setidaknya, itu memungkinkan rohnya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Xiao Yan tenggelam ke dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka akan keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Oleh karena itu, kualitas beberapa pil obat yang telah disempurnakannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Rombongan itu tiba dengan selamat di kota Qingling. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing kota Qingling dan bergegas ke kota pil suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat bepergian melalui kota Qingling. Berbagai alkemis ada di mana-mana, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa mengerikannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota pil suci. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan adegan besar dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. Pil gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol di pil gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah bekerja keras dan berkeringat selama bertahun-tahun. Berpartisipasi dalam pil gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua itu. Ini adalah jenis pengakuan kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terbesar saat nyala api di puluhan ribu kuali secara bersamaan naik. Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka mengiringi barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki lubang cacing hitam gelap. Bagian dalam lubang cacing sama membosankannya seperti biasanya. Namun, itu tidak lagi sepi. Kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota pil suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, lingkaran, cahaya perak samar-samar muncul di kejauhan wormhole. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak kapal luar angkasa tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam spacebots. Mata mereka berisi panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holy Pill City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya dengan tenang mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota Pil Suci, Menara Pil. Aku, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1128, dan Klan. Satu demi satu spacebots melintas seperti bintang. Jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka berkerumun menuju lingkaran cahaya perak yang sangat besar seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spacebot berwarna hitam yang dikendarai Xiao Yan mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang sangat intens dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya menghilang. Ketika perahu menyerbu ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh kapal luar angkasa tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiao Yan berangsur-angsur melemah. Sesaat kemudian, cahaya-cahaya berwarna perak meletus. Sebuah cahaya, kuat eye-piercing menyebabkan kelompok Xiao Yan untuk secara refleks menutup mata mereka. Angin lembut bertiup sementara kelompok Xiao Yan menutup mata mereka. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan hati mereka yang tegang berangsur-angsur rileks. Setelah itu,
Campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah saat suasana hati mereka berangsur-angsur menjadi santai. Hal ini menyebabkan kelompok Xiaoyan, yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan, merasa sedikit linglung sejenak. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini tampaknya membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya memiliki lebar 1000 meter. Kelompok Xiaoyan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka merah tua ini sepertinya dipenuhi orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul dan menyerbu ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini kota pil suci? Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara lembut saat dia melihat tanah terbuka ini, yang begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus muncul di ruang di belakangnya. Space bots bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, kapal luar angkasa dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari lubang cacing. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota pil suci, ada total 8 pintu keluar spasial seperti itu di luar kota. Ye Zong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah ditolak. Selama masing-masing dari 5 ujian klan besar, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang kecewa. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan semua muka mereka. Mulut Xiaoyan bergetar setelah mendengar ini. Hanya tanah terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota pil suci ini memiliki 8 dari mereka. Tidak perlu kaget. Kota pil suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah luar. Pil Tower terletak di wilayah dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah Pil Tower. Ye Zong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan. Kota pil suci ini mungkin disebut kota, tetapi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Dozongs akan membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini, lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini akan sangat menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya Pil Gathering. Hihi. Jangan berpikir bahwa kota pil suci ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk memeras. Ye Zong tertawa, kamu tidak boleh meremehkan daya tarik Pil Gathering. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti betapa udiknya dia setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan sebuah kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiaoyan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Ye Zong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota pil suci, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih perlu mengandalkan Ye Zong, yang tahu jalannya. Tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Kami telah melakukan perjalanan sepanjang hari, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi ujian Pil Tower besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang diakui Pil Tower. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk hal ini. Xiaoyan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh Pil Tower tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Pil Tower ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun seseorang berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zong tersenyum saat dia menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tidak banyak melawan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran.
Ye Zong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin menuju ke area istirahat. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju, yang tiba-tiba muncul, segera menarik perhatian banyak mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Ini adalah binatang kuda surgawi Void. Hanya siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu megah. Petik 2. Void Heavenly Horse Beast. Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang ditransmisikan dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melalui kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan kapal luar angkasa. Banyak orang ingin memiliki Void Heavenly Horse Beast. Karena kelangkaannya, bagaimanapun, ada permintaan tanpa pasokan, namun kereta seputih salju yang misterius ini mampu menggunakan Void Heavenly Horse Beast untuk mengendarai kereta. Cara agung ini benar-benar mengesankan. Tatapan Ye Zong di samping berhenti di kereta seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah Penatua Ye Zong tahu siapa pemilik kereta ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya ketika dia melihatnya mengerutkan kening. Apakah kamu melihat lambang klan berbentuk pil di kereta? Itu adalah indikator khusus dari klan Dan. Jika tebakanku benar, orang-orang yang duduk di kereta ini adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini. Ye Zong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning kemasan. Itu muncul seperti pil obat. Dan klan. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Chao, Bai, Qiyu, dan Ye. Saat ini, klan Dan mempertahankan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan oleh siapapun. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah Pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu dengan mantap mempertahankan posisi klan mereka di wilayah Pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, kemungkinan 3 klan lainnya akan segera tiba. Ye Zong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Cao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini, aku tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki banyak bakat alkimia. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menduduki 3 kursi di antara kursi Penatua Menara Pil. Ye Zong menjawab dengan sedikit malu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukan yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 teratas akan meningkat jika ini masalahnya. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperjuangkan 3 besar. Dengan hanya kemampuan generasi muda mereka, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta seputih salju mengendarai Void Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jernih sementara kelompok Xiao Yan sedang saling berbincang. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke Asosiasi Pengujian Pil Tower dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan hal-hal lain setelah itu. Ye Zong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan lebih kuat dari biasanya. Lagi pula, Pil Gathering sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pasti bukan orang biasa. Ye Zong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka merah tua. Xiao Yan,
Dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Bab 1129, Pertemuan Malam di Alam Bintang. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zong selama sekitar setengah jam sebelum mereka akhirnya turun. Mereka telah datang ke suatu wilayah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiaoyan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada dua karakter samar yang masih dapat diidentifikasi di atasnya. Kamu Manor. Ini adalah properti klan Yeku. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, itu bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara kepada kelompok Xiaoyan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiaoyan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang di mana mereka tinggal. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak agak tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitar masih cukup banyak, itu cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Ini sudah semakin larut. Semua orang harus istirahat dulu. Masih ada hal-hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, membungkus seluruh kota pil suci dalam malam yang buram. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya belum merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3.000 api yang membara sejak saya memasuki kota pil suci. Kemungkinan sedang disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di kota Pil Suci. 3.000 api pembakaran terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh ketika diciptakan. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, 3.000 api yang membakar seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota Pil Suci. Keterampilan Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya aku hanya bisa mengambil rute yang tepat. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia muncul seperti benang perak dengan pesona tambahan yang memikat. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiaoyan terkejut saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya. Sun Er menginstruksikan saya untuk melindungi Anda dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda beristirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cabul dokter peri kecil. Dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun sedihmu, kan? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan melangkah di bawah sinar bulan, sebelum dia bertanya dengan prihatin. Seharusnya baik-baik saja, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua ki racun sedih di dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Saya saat ini dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Bagus. Saya hanya bisa membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana menyempurnakan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiaoyan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah memberitahu Sun Er tentang masalah Kailin? Xiaoyan tercengang setelah mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Kailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini. Melalui pertemuan mereka, dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama kasus tentang Kailin dicurigai hamil.
Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Kailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini, kemungkinan kecil Xiaoyan sudah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul bersama, muncul seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedas. Ketika perahu sampai di jembatan, akan ada jalan. Saat aku melihat Sun Er selanjutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak akan bisa aku sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Dozuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang ini, urusan. Keduanya duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuhnya yang cantik dengan lembut terhadap dermaga batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia bergumam pelan. Dia benar-benar tertidur. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang mereka tidak akan pernah berani bayangkan saat itu. Saya akan menemani Anda untuk menonton langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Jiama. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia telah mendengar suara lembut Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan mengambil 2 langkah ke depan. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini tampaknya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan merajut alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiaoyan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Postur tubuhnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiaoyan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung, terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbentang di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa yang dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Diam-diam tertulis jejak samar pada kekuatan spiritual Xiaoyan yang tersebar luas seperti segel misterius yang membakar. Xiaoyan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluorescen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluorescen semacam ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya. Rumput kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiaoyan mulai kehilangan warna kuningnya yang layu di bawah pancaran cahaya fluorescen yang lemah ini. Kuncup diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak kabur itu tumbuh. Jiwa Xiaoyan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat.
Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat seekor naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga besar itu tertutup rapat. Semacam api aneh, ungu hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Hati Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab ketika kekuatan spiritualnya melihat api berwarna ungu hitam. Terkesiap lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api pembakaran. Siapa yang berani mengintip ke wilayah bintang Pil City? Tangisan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia tersentak. Tangisan keras yang tiba-tiba ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan meledak. Segera, dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas samar tertinggal samar-samar mengikuti hamburan jiwa Xiao Yan. Hah? Itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara misterius yang samar terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Ye Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke daerah terdalam kota Pil Suci. Tempat dia merasakan 3.000 api pembakaran sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat 3.000 api pembakaran disegel, ya. Bab 1130, Mata Cabang Menara. Xiao Yan terkunci di langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan-lahan menarik matanya. Dia mengusap dahinya dengan tangannya. Kepala Xiao Yan saat ini merasa sedikit pusing karena tangisan mengerikan dari sebelumnya. Memang layak menjadi Pil Tower. Ada ahli yang menakutkan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia tertawa pahit. Pemilik tangisan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosoknya, namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi kusam karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rumput hijau yang lembut mencuat dari tanah, mewarnai tanah kuning yang layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, namun mengapa ada perubahan drastis seperti itu? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiao Yan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di hatinya. Sebelumnya, dia telah dipandu oleh langit berbintang ini, dan dia tampaknya samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan hal ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada beberapa kejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut negara jiwa ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkat. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak bisa dicari. Selain saat dia memurnikan pil sampai dia menjadi gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao Yan dianggap sebagai hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan aku akan bisa maju ke apa yang disebut keadaan jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan percaya diri selama pil gathering ini. Petik 2. Xiao Yan perlahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota Pil Suci. Setelah itu, informasi itu dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, beruntung dia tidak membangunkan 3000 Burning Flame. Kalau tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Apakah kamu sudah menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan adalah alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke Soul State. Mungkinkah itu seseorang dari Hall of Souls?
Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan Pil Gathering ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas 3000 api yang membara. Suara rendah dan tidak pasti tiba-tiba terdengar. Aku tidak tahu. Meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah gumpalan jiwa. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sebenarnya. Petik 2. Perkuat pertahanan sedikit. Api 3000 pembakaran akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Ini akan menjadi yang terbaik jika seseorang dapat menaklukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan orang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls itu, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara tua yang dalam dan rendah perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh. Awalnya, dia juga harus duduk di antara kita tiga kepala besar Pil Tower. Namun, pikirannya tidak ada di sini, orang-orang dari Hall of Souls itu benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda semua telah mendengar tentang pertempuran besar di Pil Region beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya, aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya dari kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka, kemungkinan besar mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala hebat berikutnya dari Pil Tower seabad kemudian. Petik 2. Lupakan saja. Tidak perlu direpotkan dengan hal lain. Pil Gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 Burning Flame mendarat di tangan Hall of Souls. Mari kita sebar dulu. Lebih perhatian selama periode waktu ini. Ya, setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar menara pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur nyenyaknya keesokan paginya, dia sedikit terkejut melihat pemandangan musim semi di dalam halaman. Kamu sudah bangun. Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya digulung. Tubuhnya samar-samar gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam. Tangannya dengan lembut menggosok jubahnya saat kehangatan melintas di matanya yang ungu keabu-abuan. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah bangun? Sebuah suara tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil di dalam. Xiaoyan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Ye Zong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Pil Tower untuk mendapatkan lencana tingkat yang dikenali oleh Pil Tower. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Petik 2. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiaoyan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut mengucapkan, kalian berdua harus berhati-hati. Xiaoyan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari rumah Ye. Xiaoyan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Tak terhitung banyaknya alkemis datang dan pergi di luar menara batu ini. Kebisingan berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan Pil Tower.
Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zong memimpin Xiaoyan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya secara tak terduga luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda, saat mereka berjalan di sekitar menara. Utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, del, yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, kota pil suci akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat di mana para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Pil Tower yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan ke sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antar alkemis benar-benar sangat langka. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku. Daerah selatan adalah tempat pengakuan tingkat diadakan. Ye Zong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zong tiba di area tes, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zong sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia berkata kepada Xiao Yan, "Kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kita terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan tes hari ini." Xiao Yan mengangguk. Matanya mengirim punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah! Sebuah seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan meraih wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan telah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya menyembur keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan keras menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang tersisa. Matanya terkejut ketika dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan